Dengan topik Renewed in Christ atau dibaharui di dalam Kristus. Marilah kita mengambil sikap saat teduh sejenak, kita berdoa. Datanglah kepadanya dengan bersorak-sorai, sebab besar kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Kami mengundangi yang calon Tuhan yang guru si air untuk memimpin dalam doa.
kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghantarkan kami pada hari ini di gedung Smyrna ini untuk mengadakan acara pelepasan dan kenaikan jenjang daripada anak-anak kami dari sekolah minggu ke jenjang pra-remaja dan dari pra-remaja ke jenjang remaja. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kami setelah kenaikan jenjang ini dari anak-anak sekolah minggu menjadi pra-remaja dan dari pra-remaja menjadi remaja, kami semakin bertumbuh iman dari kami, dari anak-anak kami ini ya Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi gereja kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami dari segala sesuatunya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, terlalu banyak ya Tuhan cobaan, godaan yang akan menghadang kami di kemudian hari. Kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau menemani kami di tingkat selanjutnya ini. Biarlah kami bertumbuh iman kami, bertumbuh kerajinan kami menjadi lebih baik lagi. Biarlah anak-anak kami ini juga ya Tuhan menjadi semakin aktif di dalam kegiatan-kegiatan persekutuan di gereja. Tambahkanlah ya Tuhan kepintaran daripada anak-anak kami ini. Tambahkanlah ya Tuhan keteguhan imannya ya Tuhan, untuk dapat berteguh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dapat menjaga imannya ya Tuhan, serta tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran sesat yang ada di luar sana. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon untuk orang-orang tua kami di sini, orang tua daripada pra-remaja dan remaja, berikanlah ya Tuhan kekuatan agar para orang tua ini dapat membimbing dengan tekun dan telaten anak-anaknya agar tidak terlepas daripada firman Tuhan, tidak terlepas daripada firman-firman dan nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Alkitab ya Tuhan. Biarlah itu menjadi dengar-dengaran setiap harinya di dalam keluarga mereka. Berikanlah semangat kepada para orang tua kami ini agar tetap rajin bercakap-cakap dan membicarakan firman Tuhan setiap hari di dalam keluarga mereka. Tuhan, biarlah ya Tuhan anak-anak kami ini menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah dia merupakan wajah-wajah Kristus yang ada di bumi ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini dari sikap tingkah lakunya menunjukkan mereka merupakan anak-anak Kristus, sehingga dia akan menjadi saksi-saksi Kristus terhadap orang-orang yang belum percaya, agar orang-orang yang belum percaya dapat melihat betapa indahnya anak-anak Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berikanlah kepintaran, kecerdasan, dan biarkanlah ya Tuhan dia hidup selalu dalam firman Tuhan dan selalu rajin memuji nama-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari, dan selalu berdoa untuk setiap langkah kakinya ya Tuhan ke depannya dan kemanapun dia berada. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kategori Smyrna, Sekolah Minggu Remaja dan Laposo, KBP Palembang,
Mungkin pikiran saya ini sependapat dengan apa yang sedang dipikirkan oleh abang inang orang tua kami yang hadir hari ini menghantarkan anaknya. Bahwa sore hari ini saya melihat wajah HKBP Palembang 20 tahun ke depan. Saya melihat wajah gereja HKBP 20 tahun ke depan. Dan saya yakin abang inang secara khusus sebagai orang tua yang ikut hari ini menghantarkan anaknya untuk pindah jenjang, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang mencintai HKBP. Tapi sebelum memulai ibadah, pas kita menyanyikan lagu HKBP Kuliah Aku Buatku, HKBP Kuliah Aku Darahku, HKBP saya masih berdoa sih, saya sempatkan mengupdate story WA video kita bernyanyi tadi. Saya menuliskan di story WA saya, lahir, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, karena saya tulis di sana bahasa Batak. Lahir di HKBP, besar di HKBP atau Magudang, mati pun HKBP. Setuju nggak? Setuju nggak sekolah minggu? Kalau sekolah minggunya ragu-ragu. Lahir di HKBP, besar di HKBP, mati pun HKBP. Pokoknya sahih nami nama-nama HKBP. Ini surat makaningan di story WA ayatnya. Mungkin kan dia tuh kayak aku tahu oleh sahih nami nama-nama HKBP. Tapi saya mau apresiasi hari ini kepada orang tua yang menghantarkan anaknya untuk pindah jenjang. Selamat, mereka kamu nama sahih. Sahih nama marsudut nama HKBP. Jadi mana dia masih marsudut di bawah tamu dua nama gereja HKBP. Saya yakin itu. Dan itu yang kita harapkan abang inang dalam pembinaan yang kita pusatkan di HKBP Palembang beberapa tahun terakhir ini. Kita mau melihat dan memastikan wajah HKBP Palembang di 20 tahun atau bahkan 50 tahun ke depannya. Karena mereka inilah yang menjadi generasi-generasi penerus gereja kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini secara khusus melalui tema kita. Coba kita baca dulu tema ini. Saya kurang pintar berbahasa Inggris. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Iya. Ada di sini orang Toba. Ada yang lahir di Toba? Sudah lahir di kota kan? Sudah. Coba baca sekali lagi bahasa Inggrisnya. 2, 3, ya. Kalau orang tua membaca di renew in Christ, pasti begitu. Terus sekali lagi baca dulu topik ini dengan bahasa kota. 2, 3, ya. Iya. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya disebut diperbaharui di dalam Kristus. Diperbaharui di dalam Kristus. Kita mau kembali dulu ke Kejadian 1 ayat 1. Ada yang tahu Kejadian 1 ayat 1 apa isinya? Oke, coba urutan penciptaan. Hari pertama 2 manusia. Coba urutan penciptaan. Ayo, fokus. Coba urutan penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kalau manusia ini buku hidup kamu.
Yang lain ulang minta. Ulang kawan. Hari ke-6. Oke, apa yang dikatakan Allah ketika menciptakan manusia? Apa yang dikatakan oleh Allah ketika akan menciptakan manusia? Joshua, apa yang ucapkan tadi? Hah? Ada yang tahu tak? Dari Nafas ada yang tahu? Tidak ada. Dari remaja ada yang tahu? Tidak ada. Para remaja? Tadi yang diucapkan Joshua seperti itu sudah. Dari sekolah minggu, ayo jangan kalah sama kakak-kakak. Sungguh amat baik. Belum tepat, tapi tidak salah. Apa yang dikatakan oleh Allah sebelum menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka yang pertama yang mau kita perhatikan sekarang adalah manusia diciptakan sempurna, dan bahkan dituliskan di dalam Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 27, manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Manusia menjadi ciptaan yang paling sempurna. Manusia menjadi ciptaan yang paling mulia karena dia memiliki hikmat, karena dia memiliki budi pekerti. Akan tetapi teman-teman dan saudara-saudara sekalian, walaupun manusia itu diciptakan sempurna dan hidup kekal dan tidak terhubung dengan dosa, akan tetapi manusia itu tidak puas. Manusia selalu dihantui oleh rasa tidak puas, sehingga dia sangat rentan dengan bukan dosa. Rasa ketidakpuasan manusia membuat dia jatuh ke dalam sebelum ke dosa. Rasa tidak puas dari diri manusia secara khusus manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa membuat Hawa jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada si Hawa? Makanlah buah akan yang baik dan yang buruk itu. Apa yang dijawab oleh Hawa? Tidak, kami akan mati. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis atau ular? Tidak, kau tidak akan mati, tapi engkau akan sama seperti Allah. Apa yang telah disediakan oleh Allah di Taman Eden tidak membuat manusia yang pertama itu puas. Dia penasaran dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Dia penasaran ingin berjumpa dengan Allah. Dia penasaran ingin sama seperti Allah, bisa mencipta. Apa kelebihan Allah dari manusia yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Ada yang tahu nggak? Apa? Bisa nggak manusia menciptakan robot? Dari mana manusia menciptakannya? Dari tanah, besi, dan juga yang lain. Tetapi hal yang sangat luar biasa dari Allah yang tidak bisa diperbuat oleh manusia adalah Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Rasa ingin puas, rasa ingin seperti Allah, itu yang melekat di dalam diri manusia yang pertama. Sehingga ketika dikatakan oleh si ular, Hawa, makanlah, engkau akan sama seperti Allah. Dia akhirnya tergoda dan memakan buah pengetahuan dan memberikannya kepada si Adam. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 5. Ada yang membawa Alkitab kan? Coba yang membawa Alkitab buka Kejadian 6 ayat 5. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa. Apa yang ada di dalam pikiran manusia? Baca Kejadian 6 ayat yang kelima.
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dosa yang ada di dalam dirimu membuat pikiranmu selalu terarah ke dalam kejahatan. Ada yang suka melakukan kejahatan, maka engkau masih dikuasai oleh dosa. Pikiran yang selalu dikuasai oleh dosa, maka dia akan selalu mengarahkan dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka hari ini teman-teman dan saudara-saudara sekalian, dan amanginang orang tua kami yang hadir di sini, kita melihat efek dan dampak dari keberdosaan itu. Manusia selalu memikirkan kejahatan, sehingga Allah berencana. Coba baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, 2, 3, ya. Bahwa ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Stop. Bahkan Allah sendiri sampai berpikir, dia menyesal itu, karena tidak ada lagi manusia yang benar. Semua manusia pikirannya sudah melakukan kejahatan. Tetapi ada orang yang benar di hadapan Allah, yaitu si Nuh dan keluarganya. Ada berapa anak-anak Nuh? Nah, ada berapa anak Nuh? Sebutkan. Oke, lulus, langsung otomatis naik. Langsung lulus ya, langsung otomatis naik. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena kejahatan manusia sudah semakin besar di dalam dunia ini, maka Allah ingin memusnahkan manusia. Kemudian sesudah peristiwa yang pertama, yaitu air bah, masih terjadi hal yang sama, yaitu peristiwa menara Babel. Manusia itu ingin berjumpa dengan Allah dan ingin sama dengan Allah, karena tidak ada rasa puas. Dosa menguasai dirinya. Dan ini harus perlu kita ingat, tidak ada yang dapat diperbuat oleh manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Perdamaian itu hanya dilakukan oleh Allah itu sendiri. Coba baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. 2-3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang melainkan beroleh hidup yang kekal. Baca Yeremia 33 ayat 11. Yeremia 33 ayat 11. Sudah? 2-3 ya. Oke, Allah tidak menginginkan manusia itu binasa, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya karena darah Yesus, hanya karena darah Yesus yang kudus, yang disalibkan dan mati, sehingga kita disucikan dan dikuduskan dari dosa. Baca 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah
Allah dengan tubuhmu. Kita telah ditebus, kita telah dibeli oleh Allah melalui kematian anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan melalui kematian Kristus kita menjadi hidup di dalam kehidupan yang baru. Coba baca Roma 6 ayat 4. Sudah? Roma 6 ayat yang keempat, 2, 3. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itu teman-teman dan saudara-saudara sekalian telah melihat bagaimana sejarah manusia sejak awal diciptakan oleh Allah sempurna, hidup kekal, tetapi dikuasai oleh dosa, dan Allah bertindak memperdamaikan manusia dengan dosa. Dan kepada kita dikaruniakan hidup yang baru. Hidup kita akan diperbaharui hanya oleh karena Kristus. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Coba kita baca sekali lagi tema ini. 2, 3 ya. Renew in Christ. Dalam bahasa Indonesia, diperbaharui di dalam Kristus. Apa yang mau kita perbaharui sekarang? Apa? Kalau tema ini berbicara diperbaharui di dalam Kristus, kita telah diperbaharui dari dosa dan kematian melalui Kristus. Apakah cukup hanya sekali kita memperbaharui diri? Coba baca Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang terakhir. Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan, pembaharuan di dalam Kristus itu tidak terjadi hanya sekali. Tapi harus kita ingat bahwa kematian Kristus itu sekali. Roma 6 ayat yang ke-10. Tetapi perubahan dan pertobatan harus terjadi dan kita kerjakan setiap saat. Sehingga dikatakan di Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh karena itu teman-teman, secara khusus adik-adik sekolah minggu yang akan pindah jenjang ke pra-remaja yang akan pindah jenjang ke remaja, dan remaja yang akan pindah jenjang ke Naposo, dan Naposo pindah jenjang ke lansia. Kalau kita melaksanakan ibadah pindah jenjang hari ini, bukan hanya sekedar mengubah statusmu dari sekolah minggu menjadi apa sekolah minggu? Dari lansia langsung lompat tinggi berarti. Bukan hanya sekedar mengubah statusmu dari sekolah minggu ke remaja ke pra-remaja, remaja ke pra-remaja ke remaja, dan dari remaja ke Naposo. Bukan hanya sekedar mengubah statusmu. Bukan hanya sekedar mengganti tempatmu beribadah. Dari ruangan ini pindah ke ruang pra-remaja. Dari pra-remaja pindah ke ruang remaja di atas. Dari ruang remaja atas pindah ke gereja atas ibadah sore. Bukan hanya sekedar demikian. Maka firman Tuhan ini teman-teman dan saudara-saudara sekalian mau mengingatkan kita bahwa bukan perubahan
fisik yang dimaksud oleh firman ini. Kita diperbaharui bukan tubuh kita, tetapi iman yang semakin bertumbuh, iman yang semakin kokoh kepada Kristus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap hari bermetamorfosa, berubah, bertobat, memperbaharui diri, memperkuat iman kepada Kristus, supaya setiap hari menjadi hari untuk mendewasakan iman kita menjadi sempurna di hadapan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah kami. Kami memuji, memuliakan namamu, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk hadir di hadirat-Mu. Memuji Engkau, memuliakan namamu dengan nyanyian dan ucapan syukur kami. Kami hadir sore hari ini ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa dalam surga, pada sore hari ini di dalam ibadah kami akan melaksanakan ibadah pindah jenjang kepada anak-anak sekolah minggu ke pra-remaja, dari pra-remaja ke remaja, dan dari remaja ke naposo. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kalau anak-anak ini kami hantarkan melalui orang tuanya hari ini menuju jenjang yang lebih tinggi, biarlah iman mereka juga semakin bertumbuh dan semakin kokoh kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, anakmu yang tunggal yang telah menebus kami. Biarlah melalui ibadah ini anak-anakmu ini semakin setia, semakin giat, karena mereka adalah anak-anak pemuda-pemudi penerus gereja. Biarlah melalui kehidupan mereka kerajaan-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kedua orang tuanya yang bersama-sama dengan kami hari ini dan juga yang tidak dapat hadir bersama dengan kami. Berikan kekuatan dan kesehatan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan tangannya. Tuhan memberkati. Berikan kebijaksanaan untuk mendidik dan mengajar anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam rumah tangga mereka, dan menghantarkan anak-anak-Mu ini ke gerbang masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka masing-masing. Berkati juga gereja-Mu yang membimbing anak-anak-Mu ini. Berkati setiap pelayan yang mengajar mereka. Berkati setiap aspek pelayanan kami di HKBP Palembang ini. Biarlah gereja-Mu HKBP Palembang semakin nyata untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kota ini. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dan mereka tetap bersuka cita. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi dari buku
saudara kita, ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudari sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Shalom. Tadi jam 6 sore, oke? Siap? Makan dulu ya teman-teman, oke? Oke. Pokoknya
minggu para remaja untuk setuju nggak? Ya, terima kasih kami sampaikan pertama-tama kepada Tuan kami Sekrap 70. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada tamu dari pusat, ya. Dan yang kami hormati semua Fakultas Akademik ISB Makasih Kota Manado. Ya, kami mau sampaikan kepada anak-anak kami yang ada tempat di tempat ini. Halo. Boleh kami melanjutkan? Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, remaja dan remaja dan yang kosong, saya percaya anak-anak yang cinta Tuhan. Oleh karena itu izinkan sebentar Nana, maka kita akan mohon tertib sebentar ya, anak-anak sekolah minggu, yang kosong remaja dan remaja. Ya, Nana lanjutkan. Puji nama Tuhan. Tibalah pada saat ini, kalau di sekolah dibilang naik kelas, ya anak-anaknya. Kalau di gereja kita disebut naik jenjang. Nah, cuma satu yang Ina pesan, jadilah anak-anak yang terus mencintai Tuhan. Sekolah minggu naik ke para remaja naik remaja naik ke Kaposo. Artinya tadi seperti yang Amang Painan sampaikan, jangan hanya naik kelas, tetapi ada pembaharuan. Setuju nggak? Mari kita bersama-sama terus bersekutu melayani di dalam kategori masing-masing. Ya, anak-anaknya, saya dari Dewa Ekonomia, kita sama-sama membangun gereja kita, membangun HKBP yang kita cintai, yang tadi kita sudah nyanyikan. Setuju ya? Ya, kita terus semangat. Jadilah generasi-generasi yang terus mencintai Tuhan dan hidup dalam iman Kristus. Amin ya? Ya, terima kasih. Mau lihat pasal kami orang tua, teman-teman saya, seksi Maroko. Saya lihat di sini cuma satu nama yang hadir, cuma satu. Ada berapa? Yang mewakili orang tua ama cuma satu ya. Di luar kalian? Oh Bapak, oh ya betul. Ya, yang saya sampaikan kepada orang tua, anak-anak kita ini generasi muda, ya. Tetapi ini anak-anak kita ini di dalam tangan. Mohon kamu menyerahkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Itulah kuncinya, memang ya.
kami mau datang kan? Kamu minta kan? Ya, oke. Udah sampai mana? Iya, permisi mami. Naik rumah kami, asa di jalo abang bawa kakak nami. Baik Pak, Bonda, narimur-rimuri.
Mohon diterimakan. Semoga kakak-kakaknya yang sudah bidang remaja dapat membimbing adik-adik kami ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mengajak bersama-sama untuk beribadah agar mereka menjadi percaya diri untuk naik kelas ke tingkat remaja. Mohon diterimakan pendamping remaja anak-anak kami ini. Terima kasih. Naikkan ya jenjang naikkan dari sekolah minggu ke pra-remaja dan remaja ke Naposo nanti. Jadi dengan sukacita, dengan senang hati kami menerima kedatangan dari anak kami pra-remaja menjadi remaja. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, menjauhkan larangan Tuhan. Shalom. Muliatin kami mata coba, mohon berita selanjutnya. Kami Bison, Sanarion remaja kami Palembang, Markas Rohani remaja kami Palembang. Kelas Rohani Purwamu Maksana remaja kami Palembang. Memuji gua di datang, hampar kunci kami. Dan kamu main di situ orang. Dari Naposo, kami di sini dari remaja akan pindah ke Naposo. Jadi kalau anak-anak kami yang di Naposo dibimbing, diajari adik-adiknya supaya lebih mengenal Tuhan dan lebih semangat lagi untuk pelayanan di Naposo. Tiap nanti lalu sama kemana bang setia ini? Duduk, amalkan dulu setia. Oke, baik. Anak-anak remaja
yang sebenarnya selama ini sudah bergabung di Naposo, yang kami kasihi dan sayangi. Kami dari Naposo dulu AKBP Palembang dengan penuh sukacita akan menyambut teman-teman yang akan pindah jenjang dari remaja ke Naposo. Jadi kalau sudah masuk ke persekutuan Naposo atau pemuda, biasanya sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan yang lebih berat daripada anak-anak remaja gitu. Anak-anak Naposo dituntut sudah memiliki integritas dan pemahaman iman yang teguh yang tidak mudah digoyahkan lagi. Jadi bukan masa puber lagi sekarang gitu, bukan masa untuk dia maju ke contohnya, tapi kalian sudah harus memiliki pendirian yang teguh tanpa digundang, tanpa diarahkan. Harusnya sudah datang ke PA, itu contohnya. Tanpa diarahkan pun harusnya sudah datang yang lain misalnya. Jadi kami dari abang dan kakakmu Naposo Bulog dengan senang hati dan dengan penuh sukacita menyambut adik-adik kami yang dari remaja ke Naposo Bulog. Karena Tuhan memberkati persekutuan kita di Naposo Bulog dan memberkati setiap pelayanan kita selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menyambut teman-teman yang dari remaja. Lahumma minta kodak pasangan kami bantu kedua Naposo Bulog. Ada presiden untuk menyambut teman-teman remaja yang Naposo di Bulog. Budak musik. Jadi biasanya kalau ada orang yang baru atau tamu yang datang ke persekutuan Naposo, ada lagu kebangsaan untuk menyambut. It's good. Ayo dari sini. Ayo. Dari depan kita menyambut mereka. It's good. Gitu. Naposo dengan lagu It's Good. Oke, abang perlukan It's Good. Teman-teman Naposo boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ketua remaja boleh kembali ke tempat duduknya juga. Kami serahkan ke MC.
Besok semua mengikuti ibadah di kategorial masing-masing. Yang harus minggu tadi naik ke remaja, besok sudah ibadah di ruang remaja. Yang harus remaja naik ke atas, remaja sudah ibadah di ruang remaja. Nah, yang dari remaja naik ke kosong, terserah mau ngambil ibadah di mana. Mau ibadah pagi, mau ibadah siang, mau ibadah sore, bebas ya. Tapi jangan ibadah di sekolah minggu. Dan pengumuman berikutnya, adik-adikku yang baru naik kelas, naik jenjang ke pra-remaja, kita ibadah tidak sama lagi seperti ibadah sekolah minggu ya. Jangan pakai sepatu bola. Jangan pakai sendal. Pakailah sepatu yang ganteng, yang tampan. Tapi kalau tidak ada sepatu, apa boleh buat pakai sendal juga apa-apa. Kemudian jangan pakai celana pendek. Ya, pakai sekolah minggu pakai celana pendek. Mulai besok jangan lagi pakai celana pendek ya. Jelas ya yang anak pra-remaja. Kan yang anak pra-remaja lagi. Jelas anak pra-remaja. Oke. Jangan lagi menganggap dirimu anak sekolah minggu sekolah pra-remaja. Baik. Mulai anak-anak yang muda terutama yang anak dan lain yang setia mengikuti ibadah bina jenjang sampai berujung di bagasan tiga ini. Nama sikit maksudnya, nama ujungnya, persoratan, nama sadar waktu matang yang kita. Kita berdoa. Puji hari maguarku adi Jehovah di mata ama angkat tuh di Purbadia. Lasro kanami selalu nana puji ingan anon. Memuji pasangan pohon. Maria iya marulu dan doa bagi Nabi. Dalam persoalan Nabi, persoalan Nabi di Inano, atau sangat pujian bagi buah pada dia. Di Jehovah akaya rakomu, nau pindah jenjang di hari sekalian. Siang sekolah minggu tu kan remaja tu remaja, soalnya siang remaja tu lapas 10. Obat tu kan nama masuk-masuk ke sida saluhutna. Perguguin sida jalan perbisuhi
Maka uluhon hatam tau mingguhon ina sida nasenlaw. Asa marsibo ko kaporseo na makaposibo makiti anak ni Yesus Kristus Tuhan kami. Dan di bagasa papason yang kudu sirang kami sa tinggalan mo masiroha. Ramuti dan doho pedinami jangan dongani kami iring-iring di perjalanan kami. Sesaat kami Tuhan tugas na hidup hari paso. Pasti roh dan kurangan mana kami. Terima kasih Maroha dan di permingguan kami bersyukur pe mana toto kali Tuhan nama beda-beda ya kami dulu asal roh kami pada potoko untuk ngatong kami bagas turuni masa hatut ujian di roh kami amulatio di roh kami dengan di basam tahu pakai dalam kami berselau. Terima kasih Maroha kami mohon matang yang ini kami sisa mana dosa pengawasan kami. Bangsa anak Tuhan Yesus Kristus makanya kami doa. Asliru hanya Tuhan Yesus Kristus, kalau miro hanya di mata amata. Doa pada seorang itu di perbadian masuk-masuk kamu selalu. Amin. Sama-sama kita ucapkan horas 3 kali, 2, 3 ya. Sampah dipungut dan buang ke tempat sampah.